Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Jamaah kaum muslimin dan muslimah yang semoga senantiasa Allah limpahkan untuk kita semuanya rahmatnya, taufiknya dan juga hidayahnya. Dan Nabi SAW selalu mengingatkan kita, selalu mewasiatkan kepada kita melalui mereka yang memulai majlisnya, dan juga mewasiatkan pula melalui para khatib setiap Jumat dengan mewasiatkan fa inna asdaqal hadithi kitabullah, bahwasanya perkataan yang paling benar adalah kalamullah, Al-Quran. Maka apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala firmankan di dalam Al-Quran semuanya merupakan perkataan yang tidak ada kedustaan padanya, dan hendaknya kita untuk menjadikannya sebagai panduan kita di dalam kita hidup dan beragama dengan agama Islam ini. Kemudian Rasulullah SAW katakan, wa khairal hadi hadi Muhammadin SAW, petunjuk yang paling baik, berarti tidak ada petunjuk yang paling sempurna, yang paling baik bagi kita manusia, melainkan petunjuk ibn Rasulullah SAW. Maka sudah sangat pantas dan layak bagi kita untuk menjadikan petunjuknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam niku untuk menjadi petunjuk bagi kita semuanya. Dan tidak pantas bagi kita ampun ngantos untuk menjadikan petunjuk di dalam kita hidup dan beragama Islam itu mengikuti di luar petunjukipun sinten Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pesankan kembali, wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Hati-hati, waspada oleh kalian semuanya dari perkara yang tidak berasal, yang tidak ada sumbernya dari petunjukku, dari sunnahku sallallahu alaihi wasallam. Hati-hati kalian, karena perkara itu merupakan perkara muhdatsat yang diadakan
yang dibuat dan dijadikan sebagai agama, namun tidak ada sedikit pun petunjuk itu asalnya dariku, maka perkara tersebut merupakan, kata Rasulullah, fa inna kulla muhdatsatin bid'ah, termasuk perkara bid'ah, wa kulla bid'atin dhalalah, dan perkara yang baru itu yang tidak ada sumbernya, yang tidak ada petunjuknya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, merupakan penyimpangan, merupakan kesesatan di dalam kita beragama. Dan Rasulullah katakan bahwasanya kesesatan tempatnya wa kullu dhalalatin finnar, tempatipun neraka ni Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, maka ini adalah pesan sekaligus wasiat kepada kita semuanya yang masih diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala beragama Islam, mengikuti agama Islam, dan diberikan kenikmatan untuk mengikuti petunjuknya sunnah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena di dalam kita beragama Islam ini tidak ada jalan untuk bisa mengantarkan kita menuju surga Allah Azza wa Jalla kecuali hanya dengan satu jalan, dengan hanya satu petunjuk, yaitu petunjuknya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka pada kesempatan yang lalu kita bacakan firman Allah Azza wa Jalla dalam surat Al-Fath ayat 28. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq." Allah Subhanahu wa taala yang telah mengutus rasulnya, dan khususnya di sini adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nabi kita, rasul kita. Allah utus menjadi penutup para nabi, yang kita tidak ada kewajiban untuk mengikuti syariat dari nabi-nabi yang sebelum nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan hanya kita diperintahkan oleh Allah agar mengikuti rasulnya yang terakhir di dalam kita menjalankan syariatnya, yaitu Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah Subhanahu wa taala katakan di dalam ayat ini, Allah mengutus rasulnya dengan membawa al-huda bil huda, dengan membawa petunjuk, wa dinil haq, dan agama yang benar. Maka para ulama kita menjelaskan bahwasanya yang dibawa oleh Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah petunjuk. Dan petunjuk tersebut yang dimaksudkan adalah ilmu yang dibawa dan diwariskan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ilmu yang datang dari Allah dan diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Maka itulah yang dimaksud kalian apa? Al-huda, petunjuk. Maka barang siapa yang mengambil bukan perkataan Allah, maka barang siapa yang menjadikan petunjuk bukan perkataan Allah, dan bukan pula yang telah dikabarkan dan dijelaskan kalian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka itu tidaklah termasuk ke dalam petunjuk yang di bawah kalian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa dinil haq, dan agama yang benar. Agama yang benar yaitu agama Islam. Dan yang dimaksudkan dengan agama yang benar adalah kita menjalankan Islam itu dengan amal. Kita beragama Islam, kalian apa? Amal. Maka ketika kita menjalankan agama Islam niki,
ketika kita melaksanakan syariat Islam ini, maka harus dengan bil huda, dengan petunjuk yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka harus di sini kita dibangun amal, dibangun pelaksanaan dan melakukan perintah dari apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersebut dengan ilmu yang benar. Karena Allah Subhanahu wa taala menjelaskan liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih. Karena Allah ingin tampakkan agama Islam ini di atas seluruh agama. Dan ayat ini menunjukkan bahwasanya agama Islam inilah agama kebenaran. Agama Islam inilah satu-satunya agama yang menunjukkan manusia kepada kebenaran. Kebenaran yang datang dari Allah dan kebenaran yang datang kalian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika kita berusaha mengikuti petunjuk niku, mengikuti apa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berupa ilmu, maka kita melaksanakannya dengan mengikuti ilmu dan petunjuk dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengamalkannya sebagaimana yang diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan jadikan umat tersebut diberikan kemuliaan. Niscaya umat Islam bakal dan badi diberikan kemuliaan oleh Allah Azza wa Jalla. Allah akan menangkan atas seluruh umat-umat yang lain. Ini dan niki adalah syarat yang harus kita tempuh ketika kita menyaksikan kaum muslimin dan umat Islam dihinakan dari masa ke masa, dari zaman ke zaman. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la ya'ti qaumun illa wa ba'dahu syarrun minhu. Dalam sebuah hadis yang sahih, tidaklah datang sebuah kaum, sebuah generasi, melainkan generasi yang datang sesudah generasi tersebut lebih buruk darinya. Karena menunjukkan bahwasanya ilmu dan petunjuk yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menika sudah mulai terkikis, sudah mulai menurun. Bahkan amal pelaksanaan dari ilmu yang ditunjukkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini pun sudah mulai berkurang, bahkan mulai banyak ditinggalkan oleh kaum muslimin. Maka kita saksikan kehinaan, kemudian kemerosotan akhlak ini kita saksikan di tubuh kaum muslimin. Karena satu perkara, mereka mulai meninggalkan ilmu, meninggalkan apa yang sampun dikabarkan dan diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan mereka meninggalkan mengamalkannya. Mereka tidak melaksanakan perintah tersebut. Maka ini yang butuh kita bangun untuk diri kita, untuk keluarga kita. Karena Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita semuanya, kaum muslimin, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Karena Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita dan untuk menjaga diri kita dan juga menjaga keluarga kita. Wahai orang-orang yang beriman, kata Allah Azza wa Jalla. Maka ini perintah tertuju dan diberikan kalian sinten? Kalian umat Islam. Allah perintahkan ini untuk orang-orang yang beriman, supaya mereka berusaha menjaga keluarganya. Dan sebelum dia menjaga keluarganya, maka dia berusaha menjaga dirinya. Bagaimana caranya? Maka ini jalan yang telah ditunjukkan oleh Allah Azza wa Jalla.
bahwa Allah sudah mengutus Rasulnya dengan membawa petunjuk dan agama yang benar. Dan tadi kita telah sampaikan bahwa yang dijelaskan oleh para ulama yang dimaksud dengan petunjuk niku wau napa? Al-ilmun nafi', ilmu. Dan juga ilmu yang bermanfaat ini harus disertai kalian wadinul haq, agama yang benar, yaitu dengan mengamalkannya, melaksanakannya. Maka nopo sing saged dan kita bisa amalkan, kita berusaha untuk melaksanakannya dan menjalankannya. Dan yang lebih penting lagi, ketika kita mengamalkannya berusaha dengan mengamalkannya sempurna, sebagaimana yang ditunjukkan dan diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Kemudian Allah katakan wa kafa billahi syahida, maka cukup di sini saksi antara Rasulnya dengan kita, Allah Azza wa Jalla. Maka Allah Subhanahu wa taala yang akan menjadi saksi bahwa Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampun menyampaikan semua yang bermanfaat untuk kita, untuk umatnya. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menyampaikan, telah mengabarkan, telah menjelaskan semua apa yang bermanfaat untuk kita. Tinggal di sini bagaimana kita dengan ilmu yang telah dikabarkan, dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apakah kita mau melaksanakan? Apakah kita mau mengambilnya dan melaksanakannya, mengamalkannya, menjadikannya sebagai amal kita di dalam kita beragama Islam ini? Maka kalau kita mengamalkannya, maka janji Allah Subhanahu wa taala dengan surganya. Maka barang siapa yang meninggalkan dan bermaksiat kepada Rasulnya, maka ini adalah jurang antara kita dengan neraka Allah Subhanahu wa taala. Maka kita berlindung kepada Allah Azza wa Jalla agar kita dan seluruh kaum muslimin dijauhkan dari meninggalkan apa yang telah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di sini dari ayat yang mulia ini pun menunjukkan bahwasanya kita seorang muslim tidak cukup dengan keislamannya. Sesudah dia menyatakan dirinya sebagai seorang muslim kemudian cukup, maka ini tidak benar. Maka seorang muslim yang benar, maka dia harus untuk menyempurnakan keislamannya harus apa? Harus mulai menumbuhkan usahanya untuk mempelajari, mengenali apa yang ditunjukkan kalian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berupa al-huda tadi, dengan petunjuk tadi. Karena petunjuk yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam niku tidak mungkin kita mengetahuinya, tidak mungkin pula kita bisa mampu mengamalkannya kalau kita napa? Boten purun belajar, boten purun menuntut ilmu. Maka ini harus ada waktu yang kita sisihkan untuk agama Allah Subhanahu wa taala. Harus ada waktu paling tidak dari waktu 24 jam menika untuk mempelajari dan mengenal agama Allah Subhanahu wa taala. Karena bagaimana mungkin kita akan mengamalkan apa yang ditunjukkan oleh Rasulullah? Bagaimana mungkin kita mengerjakan sholat sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya? Bagaimana kita beriman kepada Allah dengan benar sebagaimana yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau kita boten purun apa? Mempelajarinya, boten purun untuk mengenalinya. Maka ini
yang harus kita berikan, yang harus kita usahakan untuk diri kita sendiri dan juga nanti untuk keluarga kita. Maka kita wasiatkan untuk diri kita dan juga keluarga kita sebagaimana yang Allah wasiatkan tadi, agar kita menjaga diri dan keluarga kita dengan apa? Dengan ilmu. Kalau tentara menjaga dirinya dengan apa? Dengan senjata. Senjata ini pun apa? Kalau sekarang ya sudah alat-alat canggih nih gue. Kalau dulu mungkin panah, pedang. Nah, pedangnya, panahnya orang Islam, orang yang beriman tidak ada lain kecuali apa? Al-ilmun nafi, ilmu yang datang dari Allah, yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian dijelaskan oleh para sahabatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena kita di dalam memahami Al-Qur'an, di dalam memahami As-Sunnah, ini harus kita fahami sebagaimana difahami oleh generasi terbaik umat Islam. Ya, gini kusinten, tidak ada lain kecuali para sahabatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kita tidak mungkin bisa mengetahui itu yang telah difahami oleh para sahabat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam kalau kita mboten purun apa? Mempelajarinya, mengenalinya. Maka di sini kita dengan waktu yang singkat ini, waktu yang pendek ini, ingin nopo sami-sami mempelajari sedikit untuk mengenal lebih dalam lagi agama kita, mengenal prinsip-prinsip agama kita. Maka Rasulullah SAW dalam hal ini, yaitu memerintahkan kita untuk mempelajarinya, sampai Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, beliau katakan, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Atau di sini diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah. Untuk riwayat ini diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, bahwa menuntut ilmu wajib atas setiap muslim. Ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan agar kita semuanya mulai sadar bahwasanya kita tidak mungkin bisa mengenali, bisa mengamalkan apa yang diajarkan, apa yang disyariatkan kalian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tanpa mau meluangkan, tanpa mau mempelajari petunjukipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka tidak mungkin. Makanya Rasulullah katakan apa? Wajib bagi setiap muslim, laki-laki maupun perempuan, talabul ilmi, menuntut ilmu. Dan niki pun tidak dibatasi dengan usia, dibatasi dengan kecil atau besar. Maka semuanya kita harus berusaha untuk senantiasa berusaha meluangkan waktu kita untuk agama Allah Azza wa Jalla. Dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun supaya kita sadar dan juga terus memacu motivasi kita supaya tidak putus asa dan terus di dalam atau di atas menuntut ilmu, di atas mengenali agamanya, mempelajari agamanya dan meluangkan waktu kita untuk agama Allah Azza wa Jalla. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah." Barang siapa yang menempuh jalan, barang siapa yang menempuh jalan dan pada jalan tersebut yaltamisu fihi ilman, dia betul-betul niat sungguh-sungguh untuk mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala, maka jalan tersebutlah yang akan mengantarkan hamba
menuju surga Allah Azza wa Jalla. Maka jalan niku sampun enten, sudah ada. Jalan untuk menuju surga sudah ada, sudah dijelaskan dan sudah disampaikan. Tinggal kita mau menempuh jalan tersebut napa mboten. Apakah kita mau sampai kepada apa yang kita inginkan, yang kita cita-citakan, yaitu menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Maka jalan satu-satunya adalah dengan apa? Menuntut ilmu, mengenali dan mempelajari petunjukipun Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini jalan satu-satunya, tidak ada yang lain. Maka di sini Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu taala menjelaskan tentang keutamaan ilmu atas harta. Menjelaskan tentang keutamaan ilmu di atas harta. Karena saking pentingnya, saking besarnya petunjuk ini yang harus kita miliki dan yang harus dimiliki oleh seluruh kaum muslimin, sehingga Rasulnya dan juga para ulama yang mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka berusaha untuk memahamkan umat Islam agar tetap di atas petunjuk, di atas ilmu dan amal soleh. Karena tanpa ilmu dan tanpa amal soleh, maka umat Islam akan mengalami kehinaan, akan ditimpa kehinaan demi kehinaan yang akan menghancurkan dan membinasakannya. Keutamaan yang pertama yang disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu taala, yang pertama al-ilmu warathatul anbiya. Ilmu adalah warisan para nabi. Adapun al-mal, harta, adalah warisan para raja dan orang kaya. Maka kita badhe mewarisi warisanipun sinten? Raja dan orang kaya, napa badhe mewarisi warisanipun sinten? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita tinggal pilih. Kita mau pilih kaya atau kita mau pilih warisan yang diwariskan kalian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun telah bersabda dalam sebuah hadis yang sahih, Innal anbiya'a lam yuwarrithu dinaran wala dirhaman. Sesungguhnya para nabi, dan masuk di dalam makna para nabi niku Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka seluruhnya para nabi tidak mewariskan satupun dinar dan dirham, tidak mewariskan harta benda, harta yang menjadi kecintaan manusia. Wa innama warrathu al-ilma. Akan tetapi mereka para nabi dan juga nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam hanya mewariskan al-ilm, ilmu. Maka ilmu inilah yang kita sedang mempelajarinya dan berusaha untuk mengenalinya dan juga berusaha untuk mengamalkannya. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Faman akhadhahu faqad akhadha bihadzin wafirin." Barang siapa yang mau mengambil ilmu ini, barang siapa yang mau mengambil ilmu yang aku berikan ini, yang aku ajarkan ini, maka dia telah mengambil warisan yang sangat besar. Warisan yang sangat besar, melebihi warisan dunia dan seisinya. Karena ketika kita menjalankan syariat yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kita telah mendapatkan balasan yang sangat besar dari hanya sebatas dunia dan seisinya.
Karena dunia dan seisinya ini hanya satu nikmat. Adapun nikmat yang Allah simpan, dan itulah yang nanti akan diberikan kepada orang-orang, kepada hambanya yang mau mengambil apa yang diwariskan Rasulullah SAW berupa ilmu tadi. Allah janjikan dengan 99 nikmatnya. Maka nopo bandingipun 99 kalian nikmat yang satu, maka tidak ada banding. Nikmat yang satu saja kita tidak bisa menghitung. Kita pun bingung kalau dikasih banyak. Lalu bagaimana kalau Allah berikan kepada kita nikmat yang 99? Betapa besarnya nikmat tersebut, betapa agungnya nikmat tersebut yang mungkin kita tidak sanggup untuk membayangkannya. Kemudian Al-Imam Ibnu Qayyim menjelaskan lagi keutamaan ilmu yang kedua di atas harta, bahwa ilmu akan menjaga pemiliknya. Ilmu akan menjadi penjaga untuk pemiliknya. Sedangkan orang yang memiliki harta, raja dunia, maka dia akan disibukkan untuk menjaga hartanya. Adapun orang yang mengambil warisan Rasulullah SAW, maka dia akan dijaga oleh ilmu tersebut. Akan dijaga kalian ilmu tersebut. Sedangkan kalau kita mengumpulkan harta, bukan berarti niki mengumpulkan harta buat tenangsa, boleh, tapi tunaikan haknya. Kita wajib menunaikan haknya. Makanya dijelaskan oleh beliau, kita wajib menjaga harta tersebut. Kalau kita menjadi pemilik harta, pemilik dunia, maka kita yang menjaganya. Maka tinggal kita pilih mana kita mau dijaga, menjaga harta. Kalau menjaga harta ini niki ya pusing, mikir pusing, dapat pusing, nyarinya pusing, nyarinya letih, lelah, pusing, membelanjakannya pun pusing kalau sudah dapat banyak. Gini buatan, pusing terus. Itu kalau kita menjadi pemilik harta. Adapun kalau kita memiliki petunjuk warisan dari Rasulullah SAW, maka kita tidak disibukkan untuk menjaganya. Malah kita bisa saksikan bahwasanya ilmu tersebut, petunjuk tersebut akan menjadi penjaganya di dunia bahkan sampai di akhirat. Maka yang paling tidak di sini kita bukan maksudnya atau bukan yang dimaksudkan oleh para ulama kita supaya menjadi ahlul ilm, menjadi para ulama. Ketika kita belajar supaya apa? Menjadi seorang alim, menjadi seorang ulama, boten. Tapi paling minimal kita belajar adalah untuk menjaga menjaga diri kita dan keluarga kita dari panasnya bara api neraka Allah Subhanahu wa taala. Maka berarti ini harus, sudah tidak ada jalan lain. Kemudian keutamaan yang ketiga, ilmu adalah penguasa atas harta, sedangkan harta tidak berkuasa atas ilmu. Ilmu adalah penguasa atas harta. Karena kita punya harta, kalau tanpa ilmu ya sudah, kita yang kelabakan. Maka ilmu ini akan menguasai harta. Maka orang yang berilmu, Allah akan berikan harta, berikan bagiannya dari dunia. Dan Allah akan jamin hartanya, rizkinya di dunia dengan ilmu yang Allah usahakan, atau dengan ilmu yang Allah karuniakan tersebut. Kemudian yang keempat, harta akan habis. Harta bisa habis dengan sebab dibelanjakan.
Sedangkan ilmu justru malah bertambah dengan diajarkan. Jadi kalau harta digunakan dan dibelanjakan setiap hari, lama-lama akan habis, bukan malah bertambah. Namun ilmu, ketika kita berusaha mempelajarinya, ketika kita berusaha mengajarkannya kepada anak-anak kita, mengajarkannya kepada keluarga kita, istri kita, akan semakin besar ilmu tersebut dan akan semakin membawa keberkahan untuk keluarga tersebut. Kemudian ini yang paling kita harus wanti-wanti dari harta tersebut. Ketika kita selama hidup kita sibukkan untuk mengumpulkan harta, maka pemilik harta apabila telah meninggal dunia, maka hartanya akan meninggalkannya. Maka ia berpisah dari hartanya. Dia tidak akan ditemani dengan hartanya. Yang menemaninya hanya selembar kain putih. Walaupun mungkin ada sebagian adat yang kalau dikuburkan, entah itu harta yang dulu dikumpulkan disertakan di kuburnya, tapi yang disertakan paling hanya sebagian. Atau di tempat lain mungkin ada dia dibarengi atau dibawakan seluruh kebutuhan untuk sehari-hari, dia dibawakan. Tapi sekali lagi itu tidak lagi bermanfaat karena alamnya sudah berbeda. Karena alam dunia dengan alam barzah itu tidak sama, sudah berbeda. Tidak ada lagi istilah mandi atau makan, sudah alamnya pun berbeda. Maka pemilik harta apabila telah meninggal dunia, maka ia akan berpisah dengan hartanya. Namun sebaliknya, bagi pemilik ilmu, pewaris ilmu dari Nabi SAW, maka ilmunya akan mengiringinya masuk sampai ke dalam kuburnya bersama pemiliknya, akan menyertainya bahkan di dalam kuburnya, dan akan menjadikan kuburnya lapang. Walaupun tempatnya pinten niku 1 meter kali 2 ya. 1 kali 2 paling minim. Itu ketika manusia telah meninggalkannya di kuburnya, maka pada saat itu juga ini kabar gembira untuk para penuntut ilmu. Maka Allah akan lapangkan kuburnya sejauh mata memandang dan berubah menjadi taman-taman surga. Yang di situ Allah akan langsung tampakkan keindahan dan kenikmatan menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah keutamaan bagi orang-orang yang mewarisi warisanipun sinten Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mungkin waktu yang sudah habis ya. Maka ini beberapa yang bisa disampaikan dari keutamaan ilmu ini. Sebelum kita meluruskan kembali dan bersungguh-sungguh lagi di dalam kita beragama Islam ini, karena kita bersungguh-sungguh dalam agama Islam namun tidak disertai dan diiringi dengan petunjuk yang datang dari Rasulullah Muhammad SAW, maka kesungguhan itu tidak akan ada nilainya. Keletihan dan kelelahan itu tidak akan dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka keletihan dan kelelahan kita ini mulai harus diperbaiki, supaya kelelahan dan keletihan kita di dunia ini dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi bekal kita menuju surganya. Maka harus mengikuti apa yang telah disyariatkan dan ditunjukkan kalian Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Menika mungkin yang sakit disampaikan pada kesempatan pagi hari ini, dan kita mohon petunjuknya dan taufiknya, dan supaya kita ditetapkan dan dijadikan istiqomah dan diwafatkan di atas
Islam dan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Mungkin menika barangkali ada yang badhe ditanglep. Monggo. Nek mboten kita cekapaken semanten, kita cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan yang sedikit menika saged menumbuhkan lagi semangat kita di dalam kita beragama Islam. Karena di dalam beragama Islam ini dibutuhkan kesungguhan, dibutuhkan semangat, dibutuhkan pengorbanan, dan juga dibutuhkan apa? Ilmu. Supaya apa? Menyempurnakan amal yang kita kerjakan menika. Dan mudah-mudahan yang bisa kita usahakan pada pagi hari ini Allah catat bagi kita sebagai amal saleh. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.